Cung hề phát chói. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Husnul Silver Queen. Di video kali ini aku akan sharingkan tradisi orang Hong Kong menjelang Lebaran Imlek. Oke, langsung saja. Hal yang pertama yaitu angpau. Angpau ini sudah sangat familiar ya, kita semua ini udah tahu tuh angpau. Pokoknya mau Lebaran Cina dapet angpau. Ya, angpau itu seperti amplop warnanya merah atau keemasan atau warna-warna lain, tapi semuanya rata-rata itu memakai warna merah ya. Karena warna merah ini melambangkan warna kemakmuran, keberuntungan kayak gitu ya, kemenangan gitu. Ya. Jadi identik dengan warna merah kalau mau Lebaran Imlek. Begitu. Nah, angpau ini seperti amplop yang diisi uang. Nah, besaran angpau ini berapa? Besaran angpau ini ya bervariasi ya. Dari $10, 20, 50, 100, 500, $1000 ya. Biasanya orang kalau ya memiliki kedekatan gitu, itu bisa memberikan lebih besar ya angpaunya begitu ya. Dan juga begini ya, kalau tradisinya orang Hong Kong, kalau yang memberikan angpau ini yang sudah menikah ya. Jadi kalau yang single, yang gadis atau bujang itu tidak wajib memberikan angpau. Begitu. Ya, jadi kalau Siuce ya, itu kan gadis gitu. Dia belum menikah, dia tidak wajib memberikan angpau. Oke? Kita lanjut hal yang kedua, yaitu menukar uang baru ya. Jadi orang Hong Kong ini akan berbondong-bondong itu ke bank gitu untuk antri menukarkan uang baru. Biasanya ini banyak sekali itu. Ya, banyak sekali mereka itu akan menukarkan uang baru. Jadi uang-uang yang lama itu ditukar dengan uang baru, misalnya yaitu 10.000 Hong Kong dolar, 20 Hong Kong dolar ya. Terus 50 Hong Kong dolar, 100, 500 ya. Kalau 1.000 itu kan jarang, sekarang udah jarang sekali. Karena itu harus memakai alat itu asli atau bukan gitu kan ya. Ya itulah. Jadi bervariasi itu ya. Begitu. Jadi semuanya ini kalau lebaran itu serba baru karena lebaran ini kan hari kemenangan gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, kebiasaan orang Hong Kong yaitu memotong rambut. Kenapa harus memotong rambut ya? Karena membuang kesialan di tahun yang lalu itu dengan kita memotong rambut itu akan terbuang dan nanti next di tahun baru ini akan hadir dengan yang hal-hal baik begitu ya. Jadi memotong rambut, jadi di salon itu pasti ramai sekali orang potong rambut, dari anak-anak kecil, orang dewasa sampai ke lansia begitu ya. Oke. Jadi mereka juga menyemir rambut gitu. Biar makin awet muda, makin cantik, makin ganteng dan makin rapi, enak dipandang gitu loh. Oke, yang keempat yaitu kita itu bersih-bersih rumah ya. Bersih-bersih rumah. Jadi bersih-bersih rumah ini untuk membuang kesialan juga itu ya. Jadi ada yang membersihkan sampai ke atap-atapnya itu. Seperti aku ini membersihkan dinding-dindingnya juga. Semuanya dibersihkan gitu ya. Bahkan aku kemarin juga membuang baju-baju yang udah nggak layak pakai gitu. Sebenarnya bukan nggak layak pakai. Sebenarnya masih bagus tapi udah biar ada ini ya space gitu ya, ada tempat untuk baju-baju yang baru ya. Mereka membeli baju baru dan membuang baju-baju yang lama gitu. Oke, setelah itu kita masuk ke nomor 5 ya, yaitu ini ya,
Dengan kue ya. Jadi kalau aku ini bikin ya kemarin ya teman-teman ya. Jadi aku bikin lingko ya. Biasanya juga aku bikin lobako dan wutauko. Jadi lebaran Cina ini identik dengan makanan lingko ya, yang kayak jenang itu loh. Nah itu. Nah setelah itu kita akan masuk ke nomor 6 ya teman-teman, yaitu pailin ya, pailin atau silaturahmi. Nah kalau kita lagi silaturahmi itu kita itu jangan lupa untuk bilang kongsi facai, kongsi fatcoy ya, bahasa Kantonisnya itu artinya selamat menambah rezeki ya. Kalau kung he faccoy ya, itu kung he faccoy Senin Vailok itu selamat lebaran begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bangun tidur udah ketemu sama majikan gitu, kita langsung bilang aja tuh sambil mengepalkan tangan gitu, kung he faccoy gitu ya. Selamat menambah rezeki ya, selamat menambah keberuntungan gitu. Dan di lebaran pertama itu kita itu jangan sampai memakai baju warna putih ya. Karena warna putih itu melambangkan kematian, kesedihan, kekecewaan, duka lara gitulah teman-teman ya. Jadi di hari kemenangan hari Imlek itu kita itu juga kalau bisa tanya dulu tuh ke majikan apa saja yang boleh dikerjakan dan nggak boleh dikerjakan ya. Di lebaran pertama biasanya kita itu nggak boleh potong-potong, gunting-gunting gitu loh, maksudnya gunting-gunting, buang sampah, nggak boleh nyapu gitu, nggak boleh ya. Tapi kalau beda agama biasanya juga beda, tapi rata-rata begitu. Jadi teman-teman kalau masih baru di Hong Kong juga bisa tanya dulu, nggak apa-apa itu, daripada kita salah kan, begitu. Oke, sekarang kita lanjut yang ketujuh. Biasanya akan membeli beras ya. Membeli beras. Biasanya itu harus penuh ya. Jadi kalau aku pribadi ini mau lebaran berasnya harus penuh ya. Jangan ibaratnya begini. Kata majikan aku itu biar keluarga ini penuh dengan keberlimpahan, nggak ada kekurangannya alias berkecukupan begitu ya teman-teman ya. Ya. Jadi membeli beras biar penuh, jangan sampai nanti pas hari lebaran berasnya itu kurang. Terus minyak-minyak itu harus beli juga diisi gitu kan. Kalau di tempat aku memang refill gitu ya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut yang ke-8 ya. Kembang api ya. Di Hong Kong ini identik dengan kembang api. Kembang api biasanya orang Hong Kong ini sampai menghabiskan miliaran rupiah untuk mengadakan kembang api. Kalau rumahnya di Harbour situ kita bisa ngeliat, nggak usah sampai ke Tsim Sha Tsui, ngeliat dari kejauhan juga nggak apa-apa ya. Karena itu sangat ramai ya teman-teman ya. Ramai sekali. Ya. Jadi sangat ramai. Biasanya dari sore itu udah berbondong-bondong ke Tsim Sha Tsui untuk melihat kembang api. Jadi dimanapun kita berada, kita harus bisa menghargai agama orang lain, budaya orang lain, adat istiadat orang lain. Dimana kaki kita berpijak, di situ bumi kita junjung. Oke, sampai di sini informasi dari saya. Kalau ada kurang dan salahnya, tolong dikoreksi di kolom komentar. Dan maaf-maaf ya kalau ada kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Coikin. Senin Vlog.